okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Little bit of bitch could have been my friend. Now you gotta walk, 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 walk. Yeah. Kalau ada yang mau membantu Bapak mengurus guest house, 70% keuntungannya buat dia. Aku mau. Aku aja, Pak. Aku bisa kok. Ada syaratnya. Ini Umar dan ini Wiwin. Umar ini bagian check out, check in. Iju dan Aceng ini housekeeping. Tapi kalau lagi rame, Umar kadang-kadang bantu kan ya? Iya Pak, betul. Kebetulan aku orangnya mauan. Depan hayu, belakang hayu. Fleksibel Mas. Dam, ini tuh kesempatan besar buat kamu. Kalau kamu yang kepilih, kita bisa nyokolain Kevin di mana aja. Kalau Bang Adam atau Laras yang ngurusin guest house, aku jadi susah kalau misalnya mau minta apa-apa. Panti aman lah, cuman aku aja bakal lama gak ketemu sama kamu. Anjay. Mulai hari ini, saya mau ubah cara pelayanan kita. Pokoknya anggap tamu itu adalah raja. Senyum dulu, baru ngomong. Halo? Halo, biasa sama. Selamat malam. Dengan Umar siap melayani sampai puas. Ramah ya, Mar? Bukan Bina. Kalau misalnya guest house kita ada di aplikasi booking online, pasti bisa lebih ramai lagi tuh. Selamat siang Mas Diki. Ada program nggak untuk guest house kita? Bingung. Gak ada sih. Kosong ini otaknya. Gimana kalau saya buka penawaran 5M? Mas, mending guest house dijual aja lah. Cepat bener kalau urusan cuan. Kamu nggak perlu harus begini. Apa juga ngapain mau perempuan itu ke rumah? Gak ada yang bisa ganti ibu, Pak! Dik, ini kenapa ya saldonya ada yang kurang? Ini siapa yang hitung pembukuan ini? Gue yang hitung. Lu mau apa? Kita akan jual guest house itu. Ini yang Bapak sebut keluarga? Giliran dikit aja Bapak baru bawa keluarga? Nggak bisa kayak gini ya, Pak. Kita udah sepakat dari awal. Aku sampai resign dari kantor buat ngurusin guest house. Tahu gitu aku nggak pernah datang ke rumah ini lagi, Pak. Buang waktu. Kecapnya mana? Makan pizza pakai kecap lo kata mendoan. Ih, lu yang kampung. Pizza Fixa. Pengertian kritik. Kritik merupakan suatu ungkapan atau tanggapan atau penilaian mengenai baik atau buruknya suatu karya secara seimbang, baik kelemahan maupun kelebihannya. Kritik yang diberikan didasarkan atas analisis yang mendalam. Fokus dari kritik adalah menilai karya. Kritik sastra yang baik adalah kritik yang mampu memberikan ulasan penilaian terhadap isi, bahasa, gaya, komposisi, dan unsur pembangun karya sastra secara lengkap secara tajam. Struktur kritik. Yang pertama ada tesis. Tesis berisi pernyataan umum mengenai suatu yang akan disampaikan. Yang kedua ada deskripsi teks. Deskripsi teks merupakan bagian isi teks menanggapi kritis, memuat informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau menyatakan pernyataan. Yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang adalah teks bagian akhir berisi penegasan ulang mengenai suatu yang telah dilakukan atau diakhiri. Kemudian selanjutnya ada kaidah kebahasaan kritik. 1. Menggunakan kata kerja mental, yakni kata yang mengungkapkan reaksi individu terhadap suatu perbuatan, pengalaman, atau kebenaran, seperti berpikir, mengingat, khawatir, dan lain-lain. 2. Kalimat kompleks, kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. 3. Konjungsi, kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan struktur. 4. Kata rujukan, sesuatu yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas, dikenal juga dengan sebutan referensi. Yang selanjutnya,
Pengertian esai. Esai adalah suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang dinilainya. Fokus dari esai mengarah pada cara pandang seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa, tidak selalu terhadap suatu karya saja. Esai didefinisikan sebagai sebuah karangan singkat yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu topik yang dibahas. Sebuah esai memiliki 3 struktur esai. 1. Pendahuluan atau tesis. 2. Isi. 3. Kesimpulan. Pendahuluan atau tesis yaitu sebuah esai berisikan identifikasi topik yang akan diangkat dengan memberikan latar belakang berupa penggambaran situasi atau kondisi terkini terkait topik tersebut. Yang kedua, isi. Bagian ini merupakan bagian pengembangan ide yang dimuat dalam tesis statement. 3. Kesimpulan. Bagian tempat penulis melakukan penguatan terhadap topik yang telah dinyatakan pada tesis statement dan telah dibahas pada bagian inti esai. Kaidah kebahasaan esai. 1. Kata baku. Kata-kata yang digunakan dalam esai hendaknya menggunakan kata baku yakni sesuai standar atau kaidah kebahasaan yang dibakukan. Kaidah tersebut meliputi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, tata bahasa baku, dan kamus umum bahasa Indonesia. 2. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah penulisan, susunannya jelas dan tidak bermakna ganda. Kalimat efektif harus sesuai dengan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan yang jelas. 3. Makna lugas atau denotatif adalah makna yang sesuai dengan konsep asalnya. Dalam hal ini disebut juga makna asal atau makna sebenarnya seperti yang tertuang dalam kamus. Perbandingan kritik dan esai. Yang pertama, kritik. Objek kajian adalah berupa karya, misalnya cerpen, puisi, seni musik, drama, tari, film, dan lukisan. Untuk esai, objek kajian dapat berupa karya, namun kebanyakan berupa fenomena, seperti politik, kebijakan baru, fenomena sosial, dan sebagainya. Yang kedua, kritik. Terdapat deskripsi karya. Misalnya, jika karya berwujud buku, maka deskripsinya adalah sinopsis. Untuk esai, tidak memuat deskripsi atau ringkasan karya. Yang ketiga, kritik. Menyajikan data objektif yang didapatkan dari hasil penelitian atau penulis ahli terdahulu. Untuk esai, tidak selalu membutuhkan data, meskipun melengkapinya adalah hal yang baik. Esai film Gara-Gara Warisan. Film yang berjudul Gara-Gara Warisan ini karya Muhatli Ako, menceritakan sebuah konflik keluarga yang banyak dijumpai di kehidupan sehari-hari. Film dengan genre komedi keluarga ini sukses menyentuh hati para penonton ketika menyaksikannya. Film Gara-Gara Warisan tersebut berfokus pada 3 bersaudara yang berkonflik memperebutkan warisan. Adam, Laras, dan Diki adalah 3 bersaudara yang memiliki karakter dan permasalahannya masing-masing. Adam, si anak sulung, yang menyalahkan sikap keras ayahnya untuk kegagalan-kegagalan di hidupnya. Sedangkan Laras, si anak tengah, mempunyai sikap sosial yang tinggi serta berjiwa independen dan idealis. Lalu, si bungsu, kesayangan ayahnya yaitu Diki, digambarkan dengan sosok pecandu narkoba yang bengal. Berikutnya yaitu Dahlan, yang berperan sebagai pemilik West Home Salma sekaligus ayah dari ketiga bersaudara tersebut. Selanjutnya yaitu istri kedua Dahlan, Astuti. Astuti adalah sosok ibu sambung yang penyabar dan penyayang, tetapi dirinya berkonflik dengan Laras, lantaran Laras masih belum rela ayahnya menikah lagi. Karakter dalam film Gara-Gara Warisan ini dikemas dengan sangat rapi sehingga penonton dapat merasakan apa yang dirasakan oleh masing-masing tokoh. Penonton juga dapat mengerti dan merasakan keadaan yang dialami tokoh walaupun hanya melalui gestur tubuh mereka. Tak hanya itu, film ini juga memberi banyak pelajaran moral yang sangat relate di kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemilihan tokoh yang baik, film ini juga menyajikan sinematografi yang memanjakan mata. Soundtrack dalam film ini juga cukup menambah penghayatan di beberapa adegan. Menurut kami, film ini merupakan film keluarga terbaik sepanjang tahun 2022 lalu.
yang memiliki alur ringan, tetapi konflik yang dialami masih tersampaikan. Ending terbaik untuk masing-masing tokoh, emosi tokoh yang tersalurkan dengan apik, pendalaman karakter dan improv yang hebat. Selain itu, kita juga disuguhkan beberapa adegan komedi yang divisualisasikan oleh beberapa komedian ternama seperti Lolok, Aci Resti, dan Ence Bagus. Hal ini tentunya menambah suasana lucu di kala adegan sedih. Oleh karena itu, film Gara-Gara Warisan ini sangat cocok ditonton oleh semua kalangan karena tidak ada gestur adegan dewasa. Untuk itu, kami berharap kepada sutradara beserta kru Gara-Gara Warisan untuk dapat merencanakan sequel film ini dengan fokus cerita mengenai kehidupan masa depan ketiga bersaudara dan memperbanyak adegan komedi.